Mungkin besar bah itu ikut mikul seperti itu. Wah, kemarin mah paling kegaji 20.000 juga untung. 20.000. Heeh. Yang poin utama kenapa akan insya Allah dibangunkan di sebelah sini, ini karena pemandangan dari sini itu nih sangat jelas terlihat, luar biasa keindahannya. Kalau misalkan nanti saungnya dibuatkan di sini, kita akan menghadap ke perbukitan di depan sana yang masya Allah luar biasa. Pemandangannya keren ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun bara ilmu Cianjur. Alhamdulillah senang sekali saya bisa berjumpa dengan Anda semuanya bara ya. Di siang hari ini kita akan melanjutkan kembali pekerjaan di kebunnya Abah Unang. Dan insya Allah rencananya untuk saat ini kita akan melakukan penaburan pupuk kandang ya. Yang mana pupuk kandang ini dibeli sama Abah sekitar 1 bulan yang lalu. Hasil dari penjualan pohon albasiah yang ditebang sama Abah Unang. Ada sekitar 15 karung pupuk kandang yang Abah beli ya, yang masya Allah mungkin akan sangat berguna dan sangat bermanfaat untuk keberlangsungan dari tanaman yang insya Allah akan kita tanam selanjutnya para ya. Nah, setelah kita selesai membuat lubang-lubang tanaman, yang mana ini insya Allah akan mencukupi untuk pohon atau bibit dari pohon terong putih ya. Ada sekitar 500 lubang yang Abah bikin. Dan kita akan melanjutkan proses selanjutnya, yaitu penaburan pupuk kandang atau sebagai dasaran dan kebutuhan dari nutrisi tanaman selanjutnya para ya. Nah, kenapa ditabur sekarang? Jadi memang hanya 1 kali turun hujan di hari kemarin. Kita dilanjutkan pembuatan lubang, dilanjutkan kembali penaburan, dan dibiarkan nantinya itu sekitar beberapa hari sambil menunggu hujan datang kembali ya. Jadi dibiarkan proses pendinginan istilahnya ya, agar dari pupuk kandang ini tidak terlalu panas juga bagi benih baru ya, anakan baru yang kita tanam di penyemaian. Nah, ini pupuk kandang ini ini kotoran apa bah ini teh? Kotoran ayam. Kotoran ayam ya, pupuk kandangnya itu dari ayam. Tapi memang karena sudah lumayan cukup lama juga pupuk kandang berada di tepian jalan ini ya, dekat kebun Abah Unang ya, sekitar 1 bulan yang lalu lah. Jadi memang cukup mengeras kata Abah. Semestinya memang mesti ditumbuk lagi bah ya, harus dihancurkan lagi soalnya keras kata. Ini pupuk kandangin. Ini Pak, per karungnya berapa Bah sini Pak?
20.000. 20.000 satu karung itu. Ini hanya sebagai dasaran ya. Pupuk kandangnya itu ya memang perlu juga kalau misalkan ada rezeki buat beli pupuk urea dan lain Itu sebagainya. mesti Harus ya, Bah. Harus nantinya pakai lagi. pupuk toko. Pupuk toko. Itu cuman dasar. Ya, jadi ini mah memang hanya sebagai pupuk dasar ya. Gunanya pupuk dasar ini apa, Bah? Supaya nanti kan begitu tumbuh udah ada vitamin lah. Ada nutrisi dari tanahnya ya. Jadi Kegunaannya pas dia tumbuh dari tanah itu langsung menyerap energi. betul, tapi untuk perkembangan dan pertumbuhan serta berbuah mah harus ada pupuk ini, Pupuk toko pupuk dari toko ya. itu kan harus pakai obat. Tuh, Jadi untuk cuman dasar. jadi penggunaan pupuk kandang ini hanya sebagai dasaran ya. Ya istilahnya untuk memancing nutrisi tumbuh dan ada di sekitaran nanti tumbuhnya bibit yang akan kita tanam. Tapi untuk selanjutnya keperluan dari pertumbuhan dan nutrisi buah itu mesti harus pakai pupuk toko ya, yang dibeli di toko, dan berbagai macam obat-obat kan ya, Bah ya. Duh, ternyata tidak sembarangan juga ya, harus pakai ini itu. Banyak itunya. Banyak yang harus dibeli terus. Ya kalau mau hasilnya bagus, perjuangannya juga harus bagus. Ya harus, Bah. Kalau hasil nanti panen yang kita harapkan itu bagus ya memang harus total ya, Bah ya. Iya, harus fokus. Harus fokus total. Nah, ini lubang-lubang yang dibuat sama Abah mungkin ada sekitar 500 lubang ya. Kurang lebih ada ya, Bah ya. Ini untuk sebelah sini, ini di bagian timur, di bagian atas Abah rencananya untuk terong putih ya, Bah ya. Terong putih dulu. Yang bagusnya terong putih di sekitaran ini yang kita buatkan lubang-lubang pertama di sini. Tapi insya Allah untuk kedepannya kalau ada rezekinya untuk tanaman pohon terong ungu, insya Allah di bagian bawah. Tapi mungkin untuk kedepannya kita tidak membuat penyemaian seperti ini karena memang kurang bagus ternyata untuk terong ungu. Ya mudah-mudahan ada rezekinya nanti kita usahakan untuk membeli yang sudah tumbuh ya, yang sudah siap tanam. Siap tanam aja kalau ada milik bijinya. Kalau ya nggak ada ya bersabar dulu ya, Bah. Bersabar dulu. Urus ini dulu yang udah ada. Dilaksana ayeuna nu kitu hasilna tinu ieu tinu bodas. Amin, amin. Ya, mudah-mudahan bagus, lancar dan berkembang, Bah ya. Amin. Ya, mas tidak siapa yang tahu. Mungkin besok ada miliki-miliki. Ini menurut Abah itu coblakan ya istilahnya. Dibikin lubang-lubang seperti ini. Coblak. Coblak. Kalau lebih bagus mah ini dipetak-petak, jaritkeun gitu. Ada petakannya. Ada petakannya, cuman ini lah waktu lah lama. Harus kerja lagi. Udah aja simpel. Bagaimana posisi lahannya aja. Posisi begini, udah begini. Jadi kan lubangnya kan nggak begitu lurus. Ini mengikuti arah Pisang. bukan
arah lokasi ini. Arah lokasi lahan. Ya, menurutkan lokasinya. Larinya kemana juga nggak serurus yang Kalau misalkan dikasih meteran begitu Iya. Bah ya. ya kan harus lurus, Iya. harus bagus. Kalau ini mah enggak, Ngikutin lokasi lahan ya. lokasi aja. Hmm. Kan pasti ada yang heran kok nggak bagus, nggak lurus. Ini cuman mengikuti posisi lokasi ini aja. Yang penting mah hasilnya pakai bagus lah. Ya, gitu Bah. Ini satu deret lubang yang dibikin sama Abah ini dari ujung kebun di sini hingga setengahnya lahan kebun yang di arah sana itu kurang lebih sekitar 50 meteran beraya. Kalau per meter satu lubang berarti sekitar 50 ya. Satu garisnya ini 50 lubang. Sedangkan ke bagian bawah yang sudah dibikinkan sama Abah kurang lebih sekitar 20 sampai 30 meter, 25 lah ya. Ada 25 meteran ini ke bawah. Kurang lebih ada. Ya mungkin kalau dikalikan ke sana 50, ke bawah 25, Bah. Ada mungkin ya. Berapa, Bah? 1000 meter, 1000 lubang ya ada ya. Kurang lebih ternyata bukan hanya 500. Ada 600. Oh, memang ada jarak juga ya ke sini itu tidak 1 meter. Ya, kurang lebih adalah antara 500 sampai 700 lubang yang dibuat sama Abah ini. Kurang lebih ya. Itu kan selain daripada terong putih yang perkiraan Abah itu berkisar yang tumbuhnya itu sekitar 300 sampai 400 pohon. Ada juga cabai rawit. Ada sekitar 100 pohonan ya, Bah ya. Dan yang ungu juga memang tidak habis semua, adalah kurang lebih 50 pohonan mah ada ya. Ya, Cuman tidak maksimal. Tidak maksimal. Betul, memang tidak maksimal pertumbuhan dari semaian terong ungunya beraya. Cukuplah mencukupi untuk lubang yang nantinya insya Allah akan kita tanam dari benih yang kita semai ini beraya. Cukup. Yang paling bagus itu yang putih, makanya yang putih dulu yang didulukan. Yang didulukan bertanam, Bah ya. Oh, ternyata luas tanah Abah, kan kira-kira begitu ya. Ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen, dari penonton yang ada di kolom komentar, baik di kolom komentar channel ini di YouTube maupun di media sosial lainnya. Banyak ya kan, luas gitu tanah yang dimiliki sama Abah Unang. Jadi sedikit informasi juga bahwa sudah saya sampaikan di beberapa video sebelumnya bahwa lahan ini bukan milik Abah ya, bukan milik pribadi Abah Unang. Ini Abah itu hanya tumpang sari atau ikut menanam atau ikut berkebun dan ikut bertani di lahan yang dimiliki oleh negara ini. Nah, buktinya apa? Nah, seperti ini. Pohon-pohon kelapa yang ada di sekitaran kebun yang dikelola sama Abah Unang ini berplat merah ya. Ini kan dicat tuh, dicat kayak gini.
Nah, ini adalah komoditas utama yang ditanam di sekitaran kebun Abah ini. Sebetulnya luas, sangat luas lahan yang ada di perusahaan tempat Abah berkebun ini. Banyak sekali warga yang ikut serta berkebun di lahan milik BUMN yang dikelola oleh perusahaan tersebut ya, dan ditanami digunakan sama warga-warga di sekitaran Kampung Citunggul ini. Bahkan bukan hanya di Kampung Citunggul, warga-warga lain di desa di seberang sana itu ini sama ya, satu perusahaan dengan tempat Abah berkebun ini. Itu banyak juga, itu sama lahannya masuk ke perkebunan negara. Nah, ini milik negara yang mana Abah ikut serta ikut numpang untuk berkebun. Ini bukan milik Abah. Hanya kalau Abah itu ya menanam seperti pohon-pohon lainnya. Nah, seperti ini pohon buah-buah apa pengennya gitu ya, warga yang ikut tumpang sari di tanah negara ini. Seperti pete, jengkol itu milik pribadi Abah. Komoditas utama yang ditanam di perkebunan negara ini yaitu kelapa beraya ya, yang seperti ini. Jadi tidak diganggu. Kalau kelapa ini kan milik perusahaan, jadi tidak diganggu. Yang dibersihkan sama Abah pun ini hanya lahannya ya, saling memberikan dampak positif juga. Perusahaan terbantu juga karena lahannya selalu bersih ya, selalu dibersihkan sama warga. Dia tidak perlu lagi mengeluarkan biaya dan tenaga untuk membersihkan lahan, karena komoditas utama yang dikelola oleh perusahaan tersebut ya ini pohon kelapanya saja. Sedangkan lahan yang lain yang ikut ditumpang sari itu dimanfaatkan oleh para petani termasuk Abah Unang seperti ini. Jadi Abah tidak mengaku bahwa ini adalah lahan milik Abah ya. Tidak, ini lahan milik negara yang dikelola sama Abah, yang dimanfaatkan sama Abah untuk menanam keperluan nantinya seperti ini ya, terong dan lain sebagainya. Itu ya informasi yang perlu saya informasikan. Nah, oke, kembali kita ke pembahasan sebelumnya Mbak Ria. Jadi saat ini kita akan kembali menaburkan pupuk kandang, yang masya Allah pupuk ini sendiri didapatkan sama Abah setelah menjual pohon albasia yang beberapa bulan yang lalu ditebang sama Abah. Ada berapa pohon dulu teh Bah? Kurang lebih ada 20 atau lebih lah. 20 pohon albasia, tapi memang tidak terlalu besar-besar juga Bah ya. Umuran berapa itu teh Bah? Ada 2 tahun 3 tahun? Ada. Kadang-kadang lebih. Kadang lebih, tapi pertumbuhannya memang kurang ya. Pertumbuhannya kurang. Karena itu kan disebutnya teh sirung. Sirung. Oh, iya. Yang pertama mau udah diborongkan. Terus tadi kan ada seperti ini kan. Nah, tumbuh lagi kan, ini misal udah ditumbuh ini diurus. Ya seperti kemarin dijual lagi. Jadi hasilnya itu memang bukan tumbuhan utama, berarti ya Bah ya. Itu hanya apa tuh istilahnya itu teh? Sirung. Lemak itu apa? Jadi tumbuh setelah ditebang. Nah, dulunya itu ya pohon utama yang ditanam sama Abah udah beberapa tahun langsung ditebang. Nah, muncul keluar lagi, tumbuh lagi. Anakan baru dari sisa tebangan tersebut. Dan itulah yang ditebang kemarin sama Abah ya, yang dipergunakan untuk membeli ini nih pupuk kandang. Memanfaatkan karena nggak ada buat belinya, ya udah ininya sambil di itu. Nah, kan kemarin Abah ikut mikul ini Bah, ikut pikul kayu. Mungkin ada Bah dari sana Bah. Apanya? Dana atau biayanya untuk membeli ini itu. Kemarin juga kan baru sehari, belum gajian. Belum gajian. Tahu entah berapa gajinya juga. Belum tahu. Mungkin besar Bah itu ikut mikul seperti itu. Wah, kemarin paling
kegaji 20.000 juga untung. 20.000. Heeh. Karena memang banyak juga yang ikut Banyak, serta ya. Tapi 20.000 juga untung kemarin mah. yang ikut mikul banyak, tapi yang dipikulnya kurang. Kurang. Kayunya yang ditebang itu memang sedikit ya, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu besar-besar juga. Nah, kemarin saya lihat ikut serta juga bersama Abah. Cuma kegaji 20 ge alhamdulillah, bersyukur. Belum bayaran, belum diukur itunya. Jadi begitulah ya. Kehidupan di pedesaan itu, kalau kita mengeluarkan tenaga itu dengan susah payah, tapi hasilnya belum tentu maksimal, ya. Kemarin juga ada yang komen, berapa umur Abah? 15 tahun cuman dibalik. Nah, iya. Kemarin ada pertanyaan seperti itu. Oh, ternyata Abah juga. Aduh, Masya Allah. Ada yang bertanya, umur Abah Unang itu berapa? Nah, dijawab langsung sama Abah. 15 tahun, cuma dibalik katanya. Umur 15 tahun saya mulai pikul, cuma dibalikin. Cuma dibalik kemudian itu ya. Nah, itu juga bisa menjawab pertanyaan dari di kolom komentar ya. Ya, mudah-mudahan dapat memberikan jawaban yang memuaskan. Itu Abah langsung tuh yang menjawabnya ya. Itu banyak ya Bah yang itu? Banyak tuh. Segitu ada 2 kepalan apa ya? Lebih ya, 2 kepalan. Nih segini. Campuran ya. Ya lumayan buat dasar. Itu 1 karung barusan habis untuk 6 baris ya, 6 garis. Nah, Abah ambil 1 karung lagi. Ada pisang sana, Bah? Tungkat.
Nah, agar lebih ringan ini dipisah-pisahkan ya dalam karung. Nah, barusan yang satu karung itu habis 6 baris, 1 2 3 4 5 6 dan setengah baris ini. Kita lanjut lagi untuk karung berikutnya. Mungkin untuk ini pun kurang lebih 3 karungan mah harus ini ya. Nah, perbekalan kita di sana Baraya, bro. Jadi memang karena belum ada saung, kita istirahatnya hanya di bawah pohon kelapa ya, yang mana ada sedikit teduh ya gitu. Disitulah kita beristirahat. Tapi untuk rencananya, insya Allah nanti kalau kita misalkan ada rezeki untuk pembuatan saung, ya kita akan buatkan di sekitaran pohon kelapa yang ada di sana itu Baraya. Kenapa dari sini rencana dibuatkannya? Yang pertama tentu saja ini berada di sekitaran tengah-tengah dari kebunnya Abah Unang ini. Terus yang kedua ada di bawah pohon yang mudah-mudahan dapat menaungi ya dari angin dan hujan. Terus yang poin utama kenapa akan insya Allah dibangunkan di sebelah sini, ini karena pemandangan dari sini itu nih sangat jelas terlihat, luar biasa keindahannya. Kalau misalkan nanti saungnya dibuatkan di sini, kita akan menghadap ke perbukitan di depan sana yang masya Allah luar biasa. Pemandangannya keren ya. Kalau dari sini itu akan terlihat juga keseluruhan dari kebunnya Abah Unang ini. Ke bagian timur, ke bagian barat, ke bagian bawahnya juga akan terlihat sangat jelas. Ya mudah-mudahan kedepannya kita ada rezeki untuk pembangunan saung yang mudah kita bangun di areal sini nih Baraya. Nah ini ya nantinya insya Allah lah ke depannya ya. Tapi sekarang mah kita fokus dulu untuk penanaman benihnya atau bibit-bibitnya ya. Ya udah beres mah. Baru pikirkan bikin saung. Kalau sekarang mah lesehan di mana saja lah Mbak ya. Nah, kalau keluarga ada misalkan ada si Umi ke sini ya harus rela panasan dulu sekarang Mbak. Di bawah pohon yang rindang dulu lah. Tuh. Saya mentos beres nanam, nah baru pikirkan. No, fokusnya karena pekerjaan lah. Gitu.
Kasayan mah meureun ge eta bah Hujan. Hancur kata hujanannya. Alhamdulillah sudah sampai ke sini Baraya. Oke, hatur nuhun atas kebersamaan ya Baraya ya. Mungkin videonya saya cukupkan sampai di sini. Saya akan bantu juga Abah untuk menaburkan pupuk kandang dari yang diperlukan untuk lubang-lubang yang insya Allah nanti kita tanam ini. Oke, hatur nuhun atas perhatian dan doanya. Semoga semuanya sehat selalu, dibanyakan rezeki dan anak yang soleh-soleha. Hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.